Selamat pagi adik-adik. Kembali lagi bertemu dengan saya pada kuliah online mata kuliah Ekonometrika. Semoga adik-adik selalu dalam keadaan sehat. Hari ini saya akan membahas analisis sensitivitas kasus latihan yang keempat. Jadi soal sudah saya berikan minggu lalu. Kasus pada latihan ini kita akan menganalisis kelayakan dari UKM pengolahan dodol. Pada soal kita ketahui bahwa tingkat suku bunga yang berlaku adalah 18%. Kemudian kondisi yang akan kita bandingkan yaitu kondisi pertama, terjadi peningkatan biaya operasional pada tingkat 20%, 40%, dan 60% dengan asumsi yang lainnya tetap. Kemudian kondisi kedua, terjadi penurunan harga jual pada tingkat 20%, 40%, dan 60% dengan asumsi yang lainnya tetap. Kemudian kita ketahui juga bahwa proyek ini berlangsung selama 5 tahun dengan perincian penjualan pada tahun pertama penjualan sebesar 50%, pada tahun kedua 70%, pada tahun ketiga 75%, dan pada tahun keempat dan kelima 80%. Di mana produksi per tahun dari usaha ini adalah 36.000 pack. Per pack dijual dengan harga 12.000. Selanjutnya kita ketahui juga tabel biaya. Ada biaya investasi pada tahun pertama sebesar 30 juta dan biaya operasional tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima terlihat pada tabel. Selanjutnya kita akan menghitung menggunakan Excel. Setelah kita membuka program Microsoft Excel, kita akan memasukkan data-data yang telah diketahui tadi. Jadi kita akan menghitung pada kondisi normal terlebih dahulu. Jadi data yang diketahui tadi adalah yang pertama adalah tahun ya. Jadi tahun proyek selama 5 tahun. Kemudian yang kita ketahui juga adalah penjualan tadi ya. Jadi kita ketahui datanya tadi adalah penjualan. Selanjutnya kita mengetahui kapasitas tahunan dari pabrik. Kapasitas produksi dari pabrik. Kemudian yang kita ketahui juga harga jual dan juga jumlah penjualan yang berbeda-beda setiap tahunnya. Kita ketahui kapasitas pabrik setiap tahun sama 36.000. Kita isi semua kolom 36.000. Kemudian harga jual pada kondisi normal sama Rp12.000. Kemudian penjualan, nah ini yang berbeda. Pada tahun pertama penjualan sebesar 50%, diprediksi pada tahun kedua penjualan 70%, pada tahun ketiga 75%, pada tahun keempat dan kelima adalah 80%. Selanjutnya yang kita ketahui juga adalah biaya. Ada biaya investasi. Biaya investasi pada tahun pertama sebesar 30 juta.
Selanjutnya biaya operasional yang berbeda-beda setiap tahunnya. Pada tahun pertama Rp216.347.000. Tahun kedua sama. Tahun ketiga berbeda, ada peningkatan. Mungkin peningkatannya disebabkan ada perbaikan alat-alat ataupun yang lainnya. Rp216.829.000. Kemudian pada tahun keempat Rp216.347.000. Jadi tahun ketiga dan kelima ini nampaknya berbeda dengan tahun-tahun yang lainnya, karena mungkin ada perbaikan alat-alat yang harus dilakukan, ada maintenance alat mungkin pada saat itu. Kemudian kita setelah menuliskan biaya investasi, biaya operasional, kita tuliskan total benefitnya. Total benefit atau total manfaat itu didapat dari hasil penjualan, di mana penjualan tahun pertama itu 50% dikalikan 12.000 harga jual dikalikan jumlah produksi 36.000. Kemudian pada tahun kedua juga sama mencarinya, 70% dikalikan 12.000 dikalikan 36.000. Didapatkan Rp302.400.000. Selanjutnya kita membuat kolom total biaya atau cost. Total biaya yaitu total investasi pada tahun pertama ditambah biaya operasional. Tahun kedua, ketiga, keempat, kelima tidak ada investasi lagi, hanya biaya operasional saja. Selanjutnya kita membuat selisihnya. Selisih manfaat dengan biaya. Jadi benefit dikurangi dengan biaya tahun pertama, begitu juga dengan tahun kedua, ketiga, dan sampai kelima. Selanjutnya kita mencari nilai DF terlebih dahulu. Nilai DF kita gunakan untuk mencari tahun yang bersangkutan dengan suku bunga 18%. Jadi rumus BF itu adalah 1 dibagi 1 ditambah suku bunga dipangkatkan dengan tahun keberapa. Pangkat itu kita gunakan lambang topi pada keyboard. Pada tahun ini yang karena tahun pertama, jadi kita linkkan saja. Kemudian kita gunakan tanda dolar agar dia tidak berubah suku bunganya kalau kita nanti drag ke bawah. Jadi kita drag ke bawah sampai tahun kelima. Jadi kalau sudah ada tanda dolar ini, suku bunganya akan tetap 18%. Dia tidak akan mengikuti drag ke bawah. Jadi itulah fungsi dari dolar yang kita gunakan. Kemudian kita kosongkan dua kolom ini. Jadi nanti untuk mencari I1 dan juga I2 dalam menghitung IRR. Selanjutnya kita mencari NPV pada suku bunga yang berlaku,
yaitu 18%. Mencari NPV adalah DF dikalikan dengan selisih manfaat dan biaya. Kita gunakan dua angka di belakang koma. Kita drag ke bawah. Kemudian kita jumlahkan semua untuk mencari NPV pada suku bunga 18%. Kemudian untuk mencari IRR, jadi kita cari I2 dan I1-nya. I2 adalah yang kita gunakan NPV yang mendekati 0. NPV negatif yang mendekati 0. Nah, di sini kita gunakan dengan cara mencoba-coba ya. Kalau I1 saya gunakan I2 dikurangi 5%. Tapi lebih baik lagi jika menggunakan I2 dikurangi 1%. Jadi supaya tingkat ketepatannya lebih detail lagi. Tapi ini kita gunakan karena kesepakatan di awal menggunakan tidak lebih dari 5%. Jadi saya gunakan paling minimal yaitu 5%. Jadi I1-nya I2 dikurang 5% saya gunakan. Nanti kita mencoba. Kita coba cari agar NPV-nya mendekati 0. Kita buat dulu rumusnya. Jadi DF I2 DF I1 dikali dengan selisih, kemudian dijumlahkan. Selanjutnya DF I2 dikalikan dengan selisih manfaat dan biaya. Kita gunakan di sini, kita coba 50% dulu. Karena di sini sistemnya trial and error. Jadi rumus DF tadi 1 dibagi 1 ditambah I. I-nya 50%, kemudian pangkat kita gunakan lambang topi pada tahun yang pertama, karena ini kita menghitung DF tahun pertama. Ingat, kita gunakan lambang dolar agar tidak bergeser suku bunganya ke bawah. Nanti kalau kita drag ke bawah, kita lihat masih positif suku bunga 50%. Sekarang coba kita gunakan 100%. Ternyata masih positif. Coba kita 200% masih positif. 300% masih positif, 350% sudah negatif. Coba sekarang kita 325% masih negatif, 310 masih negatif, 305 masih negatif, 303 sudah positif. Coba kita naikkan menjadi 304. I2 yang mendekati NPV 0 atau I2 negatif yang kita gunakan 304. Selanjutnya kita cari I1-nya. Jadi I2 dikurang 5%, karena kalau lebih dari 5% perbedaannya itu hasilnya kurang akurat.
sesuai teori yang saya sampaikan minggu lalu. Jadi kita cari DF-nya. DF-nya 1 dibagi 1 ditambah suku bunga dipangkatkan tahun ke berapa. Dipangkatkan N, yaitu tahun yang pertama. Kemudian ingat kita gunakan lambang dolar supaya nanti saat kita drag ke bawah suku bunganya juga tidak ikut turun ke bawah pilihannya. Ini cukup 3 angka di belakang koma saja supaya tidak terlalu besar menghabiskan tabel, supaya tidak terlalu besar menghabiskan tempat. Oke, kemudian kita buatkan garis supaya lebih rapi. Pada kondisi normal, NPV-nya dengan tingkat suku bunga 18% itu adalah 224.265.957,74. Kemudian net BC. Nah, ini net BC kita hitung lagi. Jadi net BC itu rumusnya adalah manfaat bersih dibagi dengan manfaat bersih positif dibagi dengan manfaat bersih yang bernilai negatif. Manfaat bersih yang bernilai positif sini kita jumlahkan pada NPV 18 tahun pertama tahun kedua sampai tahun kelima bernilai positif dibagi manfaat bersih yang bernilai negatif. Manfaat bersih yang bernilai negatif pada tahun pertama. Kemudian kita bagi manfaat bersih bernilai positif dibagi manfaat bersih bernilai negatif. Dapatkan hasilnya itu angka di belakang koma 9,72. Kemudian kita mencari nilai IRR. Di mana rumus dari IRR adalah I1 ditambah NPV I1 dibagi NPV I1 dikurangi NPV I2 dikali I2 dikurang I1. Sekarang kita hitung. Rumusnya tadi I1 299% ditambah NPV I1 dibagi NPV I1 dikurang NPV I2 dikali NPV I2 dikurang NPV I1. Jadi hasilnya 304. Kita gunakan 2 angka di belakang koma. 303,66. Selanjutnya kita melihat apakah kriteria tersebut layak atau tidak. Kita gunakan rumus if supaya otomatis jadi kita bisa melihat layak atau tidaknya. Jadi logical testnya, rumus if logical testnya jika NPV lebih besar dari 0.2 maka kriteria dapat investasi layak. Kemudian jika tidak sesuai, jika tidak lebih besar dari 0 maka
investasi tidak layak. Ya, otomatis ya keluar hasilnya. Kita tinggal copy saja. Kita lihat untuk NetBC dia lebih besar dari 1, maka usaha dikatakan layak. Kita ganti rumusnya. Oke, selanjutnya kita copy paste aja rumus yang sudah ada. Kalau IRR, jika nilai IRR itu lebih besar dari suku bunga yang berlaku atau suku bunga yang diinginkan oleh investor, yaitu 18% kita gunakan, maka investasi dikatakan layak. Jadi sekian cara perhitungan dengan menggunakan Excel. Nah, untuk kondisi-kondisi berikutnya ini kan kondisi normal. Sekarang kita coba kondisi yang kedua, yaitu kondisi dengan peningkatan biaya operasional 20%. Kita tinggal Ctrl A, kemudian kita copy saja ini, kita masukkan ke sheet yang baru. Kita paste. Ya, tinggal rubah saja. Di sini kita gunakan kondisi dengan peningkatan biaya operasional 20%. Nah, sesuai dengan instruksinya, jadi biaya operasionalnya dinaikkan 20%. Berarti ini kita rubah, tinggal kita masuk ke sheet yang tadi, sheet awal tadi, kita klik, kita tinggal kalikan 120% yang di awal, yaitu 1,2. Kemudian kita tinggal drag ke bawah, kita didapatkan hasilnya. NPV-nya pada peningkatan biaya operasional 20% didapatkan hasil 88 juta. Otomatis ya sudah berubah, jadi kita tak usah menghitung rumus lagi. Dan kita tinggal mencari I2-nya, NPV negatif yang mendekati 0. Kita coba 50%. Masih positif, kita turunkan 30%. Masih positif. Kita coba 100%, sudah negatif. Kita coba 75%, masih negatif. Kita turunkan lagi menjadi 70%, sudah positif. Kita naikkan 73%, negatif. Coba kita turunkan lagi 72, masih negatif. Kita turunkan 71, sudah positif. Berarti kita gunakan I2-nya 72. I1-nya dikurangi 5% dari I2, kita jadi gunakan 67%. Jadi dia akan otomatis rumusnya. Jadi investasinya itu pada NetBC peningkatan biaya operasional 20%, dia nilainya 2,42. Jadi rumusnya tadi sudah otomatis, jadi dia langsung mengatakan investasi ini adalah layak. Selanjutnya IRR-nya kita cek apakah sudah tepat rumusnya. Tidak berubah setelah kita copy paste tadi rumusnya ke sheet yang baru, jadi tidak berubah. Oke, kita enter, jadi kita bisa gunakan rumus yang tadi. Jadi dengan peningkatan biaya operasional 20%, nilai NPV pada suku bunga 18%, 88 juta sekian. Nilai NetBC pada suku bunga 18%, 2,42. Investasi dikatakan layak. IRR I1-nya 67% kita gunakan, I2-nya 72%, IRR-nya nilainya 71,48%. Maka investasi masih layak karena lebih besar dari suku bunga yang diinginkan, atau suku bunga yang berlaku adalah 18%. Begitu juga nanti untuk kondisi berikutnya, kita tinggal
copy saja rumus yang di awal tadi pada kondisi normal, kita copy, kita buka sheet baru, kita tinggal paste. Jadi silahkan dicoba dengan mengcopy paste rumus yang sudah ada. Jadi kita mau berapapun kondisinya dengan rumus di awal tadi, dengan kondisi normal, jadi kita bisa copy paste, kemudian kita rubah berdasarkan kondisi-kondisi berikutnya. Kemudian untuk kondisi 2, harga jualnya yang berubah, jadi tinggal harga jualnya penurunan 20%, berarti harga jual dikali 0,8 atau 80%. Jadi silahkan dicoba, kemudian silahkan dilihat latihan yang telah adik-adik kerjakan. Bisa adik-adik lihat yang mana saja yang harus adik-adik koreksi. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan silahkan didiskusikan pada sesi diskusi.